Sila puan. Itu hanya teknikal saja. Okey. Kalau kita lihat dari firman Allah surah 9 ayat 60 itu, apa yang disebut sebagai wal amilin. Ada amil. Dan amil ini diatur oleh pemerintah. Sedang kita juga diperintah oleh Allah untuk mendengar dan mentaati pemerintah dalam surah 4 ayat 59. Dan keduanya, sekiranya Anda umpamanya melihat di antara 8 asnaf yang berhak menerima zakat itu, Anda menyaksikan dengan mata kepala Anda sendiri, artinya ada di hadapan Anda, maka ketika itu lebih wajib bagi Anda untuk membantunya langsung orang tersebut daripada Anda harus pergi dahulu ke Baitul Mal, nanti minta saudara kita itu datang ke Baitul Mal. Jadi langsung saja, kerana kita yang melihat dan menemui orang tersebut. Itu soal teknikal. Tapi yang aula wal amilina 'alaiha ialah pemerintah. Namun wallahu a'lam, ini sekedar apa yang saya dengar, mudah-mudahan salah. Sesetengah orang mula mempertanyakan ketelusan baitul zakat terhadap orang-orang yang berhak menerima dari sudut birokrasi. Dari sudut birokrasi, orang ni di Malaysia ada orang yang tidak not so keen lah nak bagi zakat direct ke baitul zakat, maka dia berusaha dengan sendiri untuk mencari. Dan yang pertama tentu saja di lingkungan dia sendiri, kemudian di tempat yang lain. Kerana memang banyak isu dahulu. Pernah ya satu baitul zakat, dia melaburkan wang zakat, kemudian hilang berapa juta? 2 juta hilang. Sehingga hari ini tidak tahu ke mana wang itu. Dilaburkan, dibelikan bangunan, belikan itu dan ini. Banyak isu. Banyak isu. Padahal itu hak orang, dan baitul zakat hanya mendapat amanah daripada orang ramai untuk disalurkan kepada mereka yang berhak. Contoh tadi itu budak pelajar itu. Dan saya punya juga pengalaman yang saya pernah ceritakan beberapa puluh tahun yang lalu. 2 orang student untuk mengambil master ketika itu di UIA dan PhD sudah datang turun naik, bahkan berjumpa dengan pengurusi agama Islam di satu negeri. Jumpa tidak dapat, dan barangkali Allah menghendaki saya waktu itu di Islamic Council datang. Dia kata, ya akhi, tolong bantu kami berdua begini. Saya ceritalah kenapa anda tidak datang ke Baitul Mal. Dia kata, ya akhi, sudah berkali-kali dah. Akhirnya saya kata, biiznillah kita akan berusaha. So alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat membantu 2 hamba itu, bukan dari saya. Okay. Tapi saya hanya sekedar menyalurkan. Dan ada hamba-hamba Allah yang diberi oleh Allah bifadlillah, dengan karunia Allah, membantunya. Sekarang sudah PhD dua-duanya, dan menjadi Samuan, saya tetap menjadi Safwan. Kemudian satu lagi, seorang ibu, kaki dan tangan, tak ada kepala, kaki tangan, di Kementerian Tanah waktu itu. Si ibu ini dia blind, punya anak 6 orang, ya, suami sudah meninggal, dan dia hanya gajinya RM600. Salah seorang anaknya di satu VI ke di Jakarta, di KL tu ada kepunyaan, ya, kepunyaan orang Kristian. Anak ini memerlukan untuk sekolah tadi kan bantuan, maka ibunya dengan berbagai sokongan, banyak dokumen termasuk dari ketua cawangan, ada ya, saya baca semuanya. Ternyata tidak diberi bantuan oleh Baitul Mal atau Baitul Zakah. Ibu itu bertanya, waktu itu saya di kuliah zuhur, bagaimana hukumnya menerima bantuan keuangan dari orang Kristian? Saya tidak terus jawab, apa maksud anda? Rupanya cerita, nah anaknya itu dijadikan anak angkat oleh Persatuan Kristian Wilayah Persekutuan dan akan dibantu. Oh, saya kata ini tanggung jawab saya ini. Saya tidak sebut hukum lah, hukumnya saya berdosa.
Saya minta dia punya dokumen dan kemudian saya salurkan. Dan alhamdulillah, sekali lagi dengan izin Allah, ada orang-orang yang concern setelah saya bagi keterangan kepada mereka, dan mudah itu kita jadikan anak angkat. Coba kalau orang Kristen, kata si ibu itu, orang Kristen tidak akan mengkristenkan dia. Ya, sehari dua ini, sebelum sebulan 2 bulan ini, dia tidak akan menjadi Kristen secara total, dia akan gradually. Yang akhirnya ya manusia kan, bila ada orang yang berjasa, tentu dia terhutang budi kan. Hanya apalah artinya agama mungkin itu satu fitnah yang besar. Dan alhamdulillah dengan izin Allah kami dapat menyelamatkan keluarga itu. 600 ringgit punya gaji. Padahal dokumen dia bukannya tidak lengkap, lengkap selengkap-lengkapnya. Termasuk dari ketua jabatan juga. Saya tengok semuanya ada dokumen. Saya ambil lah. Begitu telah riwayat.